Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Khairan Najmi, peserta Latsar CPNS golongan 2 dan 3 angkatan 13 tahun 2021 BPSDMD Kalimantan Selatan. Kali ini saya akan menjelaskan alur pelayanan Puskesmas Tebing Tinggi di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan. Berikut ini adalah alur pelayanan di UPT Puskesmas Tebing Tinggi, di mana garis hitam menunjukkan alur pelayanan selanjutnya, sedangkan garis biru menunjukkan alur pelayanan alternatif apabila diperlukan, seperti konsultasi atau rujukan internal. Diawali dengan pasien datang. Pasien yang datang apakah mengalami kegawat daruratan ataukah tidak? Apabila ternyata ada, ya, maka pasien langsung menuju ke ruang tindakan, misalkan pasien yang kejang atau pasien sesak. Apabila tidak, maka pasien langsung menuju ke ruang pendaftaran untuk mendaftar. Setelah mendaftar, pasien akan diarahkan ke pelayanan yang sesuai, misalkan ke poli pelayanan umum, atau ruang kesehatan ibu dan anak atau poli KIA, ruang gigi dan mulut atau poli gigi, atau ruang manajemen terpadu balita sakit atau MTBS. Dari ruangan ini mungkin saja diperlukan rujukan atau konsultasi ke ruangan lain, misalkan dari pasien poli gigi ternyata mengalami penyakit gula darah juga atau diabetes mellitus, maka pasien akan konsultasi ke poli umum. Bisa jadi juga pasien yang berobat ke ruang pemeriksaan umum ternyata memerlukan rujukan untuk konsultasi ke ruangan gizi. Pasien yang telah dirujuk atau dikonsultasikan ke ruang imunisasi, ruangan gizi, atau ruangan TB paru akan kembali dulu ke ruangan yang mengirimnya atau mengkonsultasikannya, entah itu poli umum, KIA, ruangan gigi dan mulut atau MTBS, untuk kemudian mendapatkan resep dan menuju ke ruang obat. Setelah mengambil obat, pasien akan pulang atau apabila ada indikasi maka pasien diberikan rujukan. Ada kalanya pasien dari poli umum dan KIA perlu untuk diperiksa di laboratorium. Misalkan pada pasien diabetes yang perlu cek kadar gula darah sewaktu, atau ibu hamil yang perlu cek adakah protein di dalam air seninya. Maka pasien dirujuk dulu ke laboratorium. Setelah mendapatkan hasil laboratorium, maka kembali lagi ke poli yang mengirimnya tadi. Setelah itu konsultasi. Setelah konsultasi baru mendapat resep dan menuju ke ruang obat. Setelah itu pulang atau dirujuk. Ada kalanya juga pasien dari poli umum dan KIA ternyata perlu tindakan, seperti angkat jahitan luka atau ibu yang mau melahirkan. Maka pada kondisi ini pasien dapat dirujuk ke ruang tindakan terlebih dahulu. Kita kembali ke pasien yang datang dengan kondisi gawat darurat tadi. Apabila kegawatan telah tertangani, maka dilihat dulu kondisi pasien, apakah perlu untuk konsultasi dengan dokter atau perlu pemeriksaan lab. Apabila perlu, maka keluarga pasien atau pasien menuju ke ruang pendaftaran dan mengikuti alur pelayanan pasien tanpa kegawat daruratan. Apabila kegawatan pasien ternyata sudah tertangani dan pasien dapat langsung ke ruangan obat dan pulang tanpa memerlukan pemeriksaan tambahan. Misalkan pada pasien dengan kondisi kecelakaan dan banyak luka, telah dilakukan penjahitan dan rawat luka, maka pasien dapat langsung ke ruang obat. Setelah itu pulang. Sedangkan pada pasien yang telah ditangani, ternyata kegawat daruratannya tidak membaik. Misalkan pasien yang sesak atau kejang, ternyata kejang dan sesaknya tidak berhenti juga. Maka pasien akan dibuatkan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap seperti IGD. Demikian apa yang dapat saya jelaskan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Apabila ada terdapat kesalahan, saya memohon maaf sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.